Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan sharing ternyata coaching itu bermacam-macam. Ada 3 jenis coaching yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah coaching for success. Coaching for success ini biasanya diberikan kepada seseorang yang mengemban jabatan atau pekerjaan baru. Misalnya ada karyawan yang baru join. Nah, di sini wajib untuk dilakukan coaching for success, teman-teman. Nah, yang kedua, selain karena diberikan kepada karyawan baru, coaching for success ini juga diberikan kepada seseorang atas hasil atau pencapaian yang optimal. Jadi, ketika bawahan kita ternyata mencapai nih, wah ternyata produksinya tercapai begitu, otomatis harus ada coaching for success di sini. Ya teman-teman, jadi coaching for success tidak hanya digunakan kepada karyawan baru saja, tapi coaching for success juga digunakan atas adanya pencapaian yang bagus gitu. Nah, yang kedua ini adalah coaching for improvement. Coaching for improvement ini digunakan atau diberikan kepada karyawan atau bawahan kita untuk sebuah perbaikan hasil yang ternyata kurang efektif. Contoh nih, misalnya kok sudah di tanggal seperti ini tapi produksinya masih segini-gini aja ya. Nah, di sini harus dilakukan coaching for improvement. Apa yang salah di sini? Kenapa kita tidak bisa mencapai hasil di hari kesekian seperti itu? Atau barangkali kenapa kok absen mulu ya, banyak izinnya seperti itu. Jadi di sini harus ada dilakukan coaching for improvement karena ada kinerja yang kurang baik. Nah, yang ketiga ini adalah managing problem performa. Ketika dilakukan coaching for improvement ternyata tidak ada perubahan yang berarti, ternyata malah semakin turun kinerjanya, maka harus dilakukan managing problem performa. Jadi ini adalah bimbingan khusus yang diberikan untuk menangani masalah kinerja. Seperti itu teman-teman. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk dilakukan coaching, teman-teman? Ternyata coaching itu dilakukannya paling efektif atau paling bagus adalah ketika performa itu sedang bagus-bagusnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika performa itu sedang bagus-bagusnya, maka seseorang atau secara psikologi seseorang itu akan lebih bisa menerima apresiasi. Mereka butuh namanya penguatan, apresiasi dan feedback dan sebagainya. Nah, ini adalah coaching atau waktu yang paling tepat untuk dilakukannya coaching. Ketika performanya bagus, dilakukan coaching, dikasih feedback, dikasih apresiasi, berarti harapannya adalah nanti kinerjanya akan cepat-cepat dan terus naik seperti itu. Nah, minimal banget coaching itu harus dilakukan ketika mulai nih ada tanda-tanda atau bau-bau mulai adanya penurunan. Jadi ketika misalnya kok karyawan ini 2 hari udah nggak masuk kerja ya, izin terus, kenapa ya? Nah, itu harus dilakukan cepat sekali coaching. Atau misalnya nih, kok karyawan ini datangnya terlambat terus ya sekian hari. Nah, itu harus cepat-cepat dilakukan coaching. Minimal ketika ada saat penurunan itu harus dilakukan coaching. Nah, ternyata coaching itu tidak disarankan dilakukan ketika performanya benar-benar sedang ada di bawah. Itu adalah saat keadaan sudah sangat menurun atau sudah benar-benar turun, baru dilakukan coaching, itu adalah hal yang sudah terlambat gitu, teman.